Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pada halaman 17, yakni limit diketahinggaan fungsi aljabar berbentuk fungsi irasional. Nah, nilai limit fungsi irasional berbentuk limit dari dalam kurung akar dari fx dikurang akar dari gx untuk x mendekati tak hingga dapat ditentukan dengan cara dikalikan dengan sekawannya, ya. Sekawannya maksudnya itu dikalikan dengan di bagian A dan P-nya, ya. Ini bagian A, ini bagian P. Jadi dikalikan dengan bentuk yang sama. Itu dia. Tapi nanti kita lihat pengurangan penjumlahannya ketika dikalikan, misal negatif dikali positif hasilnya nih negatif. Jadi ini menyesuaikan dengan soalnya, tetapi pada intinya dikalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Nah, jadi ini ada dua macam, ya. Yang pertama, ini kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Jika fungsi linear f dan g, yaitu fx sama dengan ax tambah b dan gx sama dengan px ditambah q, nah dalam hal ini berlaku tiga aturan, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara limit dari dalam kurung akar dari ax tambah b dikurang akar dari px ditambah q untuk x mendekati tak hingga, nah ini berlaku tiga aturan, ya. Tiga aturan, di mana jika A lebih kecil dari P, itu hasilnya negatif tak hingga. Nah, kemudian jika A sama dengan P, ini hasilnya 0. Nah, jika A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Nah, pertanyaan Bapak, apakah setiap soal itu harus mengacu pada tiga hasil akhir ini? Negatif tak hingga, 0 dan tak hingga? Tidak, ya. Ini hanya ketentuannya saja, ya, ketentuannya saja. Ketika kita nanti bertemu soal ataupun disajikan soal, ya, untuk hasilnya tidak monoton pada tiga hasil ini, tetapi dia bervariasi. Misal ada hasilnya 2, 3, misal 10, 5, dan lain sebagainya. Ini hanya ketentuan soal saja, ya. Jadi soal itu tidak berfokus pada tiga ketentuan ini. Jadi banyak macam variasinya nanti ketika kita membahas tentang soalnya, ya. Tapi yang siswa-siswi perlu ingat, ya, ketika posisi A lebih kecil dari P nilainya, maka hasilnya negatif tak hingga itu dapat dipastikan, ya, seperti itu, ya. Untuk agar mudah dipahamnya, kita lihat contoh soal. Nah, ini contoh soal di halaman 17 yang A. Kita akan membuktikan bahwa nilainya negatif tak hingga. Nah, pada soal A ini, soalnya limit dari dalam kurung akar dari x ditambah 1, ya, dikurang akar dari 2x dikurang 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, nilainya besar A, ya, besar yang A atau yang P, ya. Nah, di sini positif, ya. Kalau yang P dia negatif posisinya, ya. Posisinya negatif. Ya. Pada soal ini, ya, pada soal ini, nah, pada soal ini itu hasilnya negatif tak hingga. Nah, karena posisi A ini, ya, lebih kecil daripada P nilainya, ya. Nah, yang terpenting di sini kita tidak perlu memikirkan berlebihan masalah ketentuan tiga hasil ini, ya, negatif tak hingga, 0 dan tak hingga. Pada intinya yang terpenting di sini adalah kita paham bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara mengerjakannya, itu yang lebih penting. Untuk hasil itu bisa menyesuaikan nanti, ya, karena ini hanya ketentuan saja. Itu saja yang terpenting. Yang lebih penting adalah siswa-siswi semua memahami bagaimana proses cara mengerjakannya, ya. Itu yang terpenting. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Jadi prosesnya, ya, soal ini kita salin terlebih dahulu. Oke, sama dengan limit dari dalam kurung akar dari x ditambah 1 dikurang akar dari 2x dikurang 1. Nah, maksud dari dikali dengan sekawannya itu, nah,
soal yang ada ini kita kalikan dengan soal yang ini kembali. Ya. Tapi bedanya ketika dikalikan dengan sekawannya, ketika di sini dikurang, maka ketika dikalikan dengan sekawannya posisinya menjadi positif atau ditambah. Itu aturannya. Itu harus siswa-siswi ingat. Oke? K dikali akar dari X ditambah 1 ditambah akar dari 2X dikurang 1 per, sama dia ya, baik di pembilang dan penyebutnya. Yang perlu diingat, walau ketika di sini negatif, maka ketika dikalikan dengan sekawannya jadi positif. Itu yang perlu diingat. Per akar dari X tambah 1 ditambah akar dari 2X dikurang 1. Oke, sama dengan, perhatikan ya, setiap bilangan apapun ketika dikalikan sama-sama dengan akar, ya misal akar A dikali akar A, maka hasilnya A. Ya, akar 4 dikali akar 4, maka hasilnya 4. Ya, berapapun bilangannya ketika dikalikan sama akar, maka akarnya hilang. Maksudnya bukan hilang, tapi ada prosesnya ya, kita tentu siswa-siswi sudah memahami prosesnya dan lain sebagainya. Jadi ketika simpelnya seperti ini, ketika akar dikalikan dengan akar, maka akarnya kita tiadakan lagi ya, kita hilangkan ya. Akar A dikali akar A, maka A hasilnya 4, akar 4 dikali akar 4, maka hasilnya 4. Sama seperti ini ya. Ketika akar dari X ditambah 1 ya dikali akar dari X ditambah 1, maka hasilnya X ditambah 1 ya. Kemudian negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kenapa harus dikurung ya? Kenapa harus dibuat dalam kurung di sini? Karena di sini kan negatif ya. Posisinya di sini negatif ya, ataupun dikurang. Nah, untuk membedakan ya, karena juga di sini juga ada negatifnya nanti, karena kan akar dari 2X dikurang 1 dikali dengan akar dari 2X dikurang 1, maka hasilnya 2X dikurang 1. Akarnya kita hilangkan. Nah, dalam kurung di sini fungsinya sebagai pembatas ya. Ya, sebagai pembatas karena nanti pengoperasiannya berbeda dia ya. Jadi harus jelas ya. Makanya harus dikurung di sini. Oke. Kemudian ini kita turunkan saja lagi. Jadi tidak ada di otak-atik di sini. Di bagian penyebutnya. Kita turunkan saja lagi. Kita pindahkan ke sini ya. Maka hasilnya sama dengan limit dari X ditambah 1 dikurang dalam kurung 2X dikurang 1 per akar dari X ditambah 1 ditambah akar dari 2X dikurang 1 untuk X mendekati hingga. Oke, sama dengan kita operasikan di sini. Perhatikan, nilai X itu sama dengan 1 ya. X. Nah, kita operasikan yang sesama menggunakan variabel atau sama-sama menggunakan X ya. X dikurang 2X ya. Perhatikan, X di sini nilainya positif ya, X-nya. X ini nilainya 1. Oke. Simpelnya seperti ini. 1 ya dikurang 1, ini nilai X-nya ini kan 1 ya. Ini dia, 1. 1. Nah, posisinya kan seperti ini. Nilai dari X ini kan 1 sebenarnya, maka X ya dikurang 2X ya. Nah, maka hasilnya tinggal X. Itu dia ya. X dikurang 2X ya, maka hasilnya tinggal X itu sendiri ya. Karena X di sini nilainya kan positif nih ya. 1. Ini dia. Nah, kenapa di sini hasilnya negatif? Nah, ingat tadi di sini. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Di sini kan ada
X ya. X dikurang 2X. Nah, kenapa bisa negatif X? X ini kan nilainya 1. 1 dikurang 2 negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1. Sebenarnya kan ini 1X. Nah, ketika posisinya 1X ya, ingat tadi X dikurang 2 ya, negatif 1X. Kenapa dibuat X, maaf negatif X saja? Ya sudah, karena ketika 1X ya sudah berarti dibuat X saja, maka negatif X. Kemudian perhatikan di sini. Negatif, ini dia. Negatif. Nah, posisi di sini kan dalam kurung nih, ya. Negatif dikali negatif, maka positif, ya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka karena di sini dijumlah ya ataupun ditambah, maka di sini hasil akhirnya hasilnya negatif X ditambah 2 per. Nah, ini tetap turunkan saja lagi untuk penyebutnya sama. Akar dari X ditambah 1 ditambah akar dari 2X dikurang 1. Untuk X mendekati tak hingga ya. Oke. Perhatikan di sini ya. X pangkat tertingginya adalah 1 ya. X pangkat 1. Ketika X pangkat 1, maka cukup dibuat X saja. Jadi ingat materi sebelumnya ya. Jadi ketika posisinya pangkat tertingginya misal X kuadrat, maka dibagi dengan X kuadrat semuanya ya. Nah, pada persoalan ini karena di sini pangkat tertingginya X pangkat 1 ya sudah semua kita bagi dengan X pangkat 1 atau dibuat cukup dengan X saja. Maka negatif X per X ditambah 2 per X. Nah, ketika di sini pangkat tertingginya X pangkat 1 ya, berbeda dengan ketika di akar ya. Ketika X-nya pangkat 1 di sini, maka ketika dirubah ke dalam bentuk akarnya ya, karena ini semua sama-sama harus kita bagikan dengan pangkat tertingginya ya. Ketika posisi di akar, maka di sini X pangkat 1 ketika di akar menjadi X pangkat 2. Nah, ingat ya, ketika X ini pangkat 1, ketika mau dibagikan dengan akar ataupun dirubah dalam bentuk akarnya ya, untuk bagian akar, maka menjadi X pangkat 2 ya. Ketika di pembilangnya X pangkat 2 ya, maka ketika di akar ya, maka di sini semua dibagi dengan X pangkat 4. Oke? Itu bedanya. Ketika di sini X pangkat 1, maka untuk di bagian penyebutnya, maka di sini ketika posisinya dalam bentuk akar, maka menjadi X pangkat 2. Itu perlu diingat ya. Nah, maka di sini dibagi semua dengan X pangkat 2. Akar dari X per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah akar dari 2X per X pangkat 2 dikurang 1 per X pangkat 2. Ya. Nah, perhatikan. X per X, X dibagi X 1, maka di sini negatif 1. Nah, ditambah 2 per X, kita ganti X-nya mendekati tak hingga, maka kita ganti X ini dengan tak hingga, maka 2 per tak hingga. Per, ya, semua kita X-nya ini kita gantikan dengan per tak hingga. Nah, akar dari 1 per X, kenapa? 1 per tak hingga, kenapa bisa menjadi 1 per tak hingga? Lihat, X dibagi X nilainya 1, maka dapatlah 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga pangkat 1 sebenarnya ya. Karena di sini kan X-nya kuadrat. Pada dasarnya ini X-nya pangkat 1. Tapi ketika X-nya pangkat 1 ya, cukup dibuat X saja. Nah, karena ini X-nya mendekati tak hingga, maka di sini menjadi tak hingga saja. Atau tak hingga pangkat 1. Ketika tak hingga pangkat 1, maka dibuat tak hingga saja ya. Nggak berbeda dengan yang di sampingnya ini.